Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi SMP IT Al Yasmin, khususnya kelas 9. Berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dapat dilihat di bab 5 halaman 124 sampai 131 di buku paket kalian. Nah, anak-anak kalian sekalian, pada hari ini kita akan bahas tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Anakku sekalian, di dalam pembahasan ini yaitu permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah permasalahan dalam keberagaman sosial budaya. Dan yang kedua, ada permasalahan dalam keberagaman ekonomi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, ada permasalahan dalam keberagaman gender. Nah, inilah yang kita bahas lebih lanjut ke depannya. Anak-anak sekalian, permasalahan dalam keberagaman sosial budaya, tentunya kita sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat majemuk. Dan begitu juga keberagaman sosial budaya di Indonesia merupakan suatu yang majemuk pastinya, yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Yang apabila masyarakat Indonesia tidak memiliki rasa cinta tanah air, toleransi, tenggang rasa, maka akan menimbulkan permasalahan sosial dan budaya sehingga melahirkan disintegrasi sosial budaya di Indonesia. Apabila ini terjadi, maka kedamaian, ketenangan di belahan Indonesia ini akan terganggu. Inilah keberagaman yang ada, tentunya dibutuhkan suatu kerjasama di dalam menjaga kerukunan antar suku bangsa Indonesia ini. Beberapa keberagaman sosial budaya Indonesia diantaranya adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Indonesia ini lebih umum adalah menggunakan sistem patrilinear, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari ayah. Sistem ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Tetapi di samping patrilinear ini juga di Indonesia ada beberapa yang menggunakan sistem matrilinear. Yaitu matrilinear itu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari ibu atau bernasabnya pada ibu. Di antaranya adalah daerah Minangkabau atau Sumatera Barat. Nah, ini dia menggunakan seperti itu. Walaupun secara umum di Indonesia ini menggunakan sistem patrilinear. Ya. Nah, ketika ini keberagaman ini diadukan akan menjadi suatu masalah, timbul konflik. Nah, maka hal apa yang kita inginkan adalah memberikan suatu pendidikan, pembelajaran tentang arti penting sebuah kerukunan antar suku bangsa. Jadi saling menghargai, menghormati keberadaan unsur-unsur kultural di Indonesia, misalnya permasalahan dalam keberagaman ini tidak akan timbul. Nah, anak-anakku sekalian, jadi kita harus menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini dari keberagaman sosial budaya. Masih banyak keberagaman sosial budaya lainnya seperti tarian dan lain-lain. Walaupun banyak kesamaan, ya, banyak pula perbedaan. Tetapi di dalam suatu hal, perbedaan adalah menjadikan dalam suatu suku bangsa, suatu sosial budaya, keberagaman merupakan suatu kekayaan yang perlu dijaga. Karena ini merupakan kearifan lokal yang perlu kita lestarikan untuk menjaga
jati diri bangsa Indonesia tentunya. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah bahas tentang permasalahan yang terjadi berkenaan dengan keberagaman sosial budaya. Kini kita akan bahas tentang permasalahan keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi, hal yang menjadi masalah adalah tindak apa? Yaitu tindakan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Dilakukan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Nah, ini adalah tindakan ekonomi. Jadi tindakan ekonomi adalah memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi. Jadi ada produsen, ada distributor, ada konsumen. Itu tindakan ekonomi. Nah, permasalahan yang timbul terletak pada apa? Terletak pada usaha yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Di sini ada 5 potensi-potensi yang akan timbul di dalam permasalahan perekonomian. Pertama adalah pertanian. Pertanian, apa masalahnya? Masalahnya pertama, di era sekarang ini tentunya lahan pertanian sudah mulai menipis, sudah mulai berkurang. Dengan adanya pembangunan tempat pabrik, kemudian perumahan, nah ini pertanian berkurang. Kemudian juga pertanian yang menggunakan pupuk kimia tentunya akan merusak lingkungan. Permasalahan antar petani, misalkan petani yang modern dengan konvensional juga timbul permasalahan. Kalau yang konvensional mungkin hasilnya sangat kurang, kemudian yang menggunakan sistem modern hasilnya cukup lebih banyak karena penggunaan teknologi. Nah, ini permasalahan yang timbul di pertanian. Yang kedua, masalah di bidang peternakan. Di peternakan bersama masalah lingkungan juga, di mana hewan ternak itu menghasilkan kotoran. Nah, kotoran itu menimbulkan bau yang tidak sedap, akan mencemari udara. Ya, mencemari udara, walaupun mungkin kotoran itu menjadi pupuk, tapi di udara akan aromanya beda, maka mencemari lingkungan udara. Nah, ini juga. Kemudian di peternakannya itu sendiri, maka timbul pakan peternakan. Pakan peternakan ada 2, ada pakan konvensional, pakan buatan. Yang konvensional seperti tinggal mengambil rumput dan lain-lain sejenisnya yang organik. Kemudian yang konvensional pakan yang sudah jadi. Ya, penggunaan pakan ini juga memberikan pengaruh kepada hasil hewan ternak. Nelayan merupakan pekerjaan yang dilakukan masyarakat pesisir. Potensi ini sangat tua dilakukan. Nah, timbul petani-petani yang konvensional hanya menjala atau mengail ikan, itu pendapatannya sedikit, akan kalah dengan para pengusaha-pengusaha yang menggunakan kapal besar, kemudian menggunakan jaring cukup besar. Maka hasilnya, nah ini juga timbul. Permasalahan lain di dalam nelayan perikanan laut juga timbul adanya apa? Adanya illegal fishing atau penangkapan ikan liar dari negara asing. Nah, itu memberikan pengaruh terhadap mata pencarian nelayan. Nah, ini yang harus kita hadapi dalam masyarakat Indonesia ini, keberagaman ini. Yang keempat, masalah jasa. Jasa ini cukup banyak. Paling mudahnya jasa ini di era digital ini adalah pengiriman paket, ya, online, itu jasa yang sudah memasuki sampai pelosok-pelosok desa-desa terkecil, ya, desa-desa terpencil. Samping itu juga ada jasa misalkan telekomunikasi, ya, ini jasa. Nah, jasa ini menjadi mata pencarian yang cukup
sekarang ini. Ya seperti ojek online, ya itu jasa. Contoh ojek online saja. Apakah tidak memberikan pengaruh? Memberikan pengaruh terhadap apa? Terhadap supir-supir angkot. Ini kan timbul permasalahan. Ya, timbul masalah. Ya. Kemudian pedagang-pedagang kecil dengan adanya jasa mini market sampai pelosok desa itu mematikan penjualan sistem konvensional atau warung. Ya. Inilah yang perlu kita sadari. Ya. Kemudian juga yang kelima adalah yang menimbulkan potensi ada industri. Industri, banyak masyarakat kota melakukan pekerjaan di bidang industri, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ya, gandum menjadi tepung atau hal yang lain. Ya, singkong diolah menjadi keripiknya, jadi tepungnya. Nah, ini. Ya, ini pun menjadi satu permasalahan di mana bahan bakunya kemudian juga tenaga kerjanya. Ya, jadi inilah permasalahan di bidang ekonomi yang timbul di masyarakat Indonesia. Apabila tidak disikapi dengan baik, tidak ditata dengan baik, maka permasalahan ini menjadi suatu potensi timbulnya konflik atau permasalahan yang ada di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, kini kita akan masuki permasalahan yang ketiga, yaitu permasalahan keberagaman gender. Permasalahan ini dari abad ke abad, dari tahun ke tahun ini tidak pernah selesai. Ya, gender, ya, di mana gender ini adalah perbedaan posisi kedudukan antara laki-laki dan perempuan di gender. Tekankan lagi posisi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di kultur di masyarakat Indonesia secara umum, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dan lebih mudah memiliki gerakan sosial atau gerak sosial dibandingkan perempuan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam hal gender di Indonesia. Sebagai contoh di pedesaan atau daerah pedesaan, peranan perempuan terbatas pada peranan ibu rumah tangga. Walau di perkotaan peranan perempuan sudah memiliki peningkatan dan kesetaraan dengan laki-laki. Tetapi seiringnya perkembangan zaman, peranan perempuan mulai mendapatkan tempat di berbagai bidang. Walaupun demikian, masih ada saja permasalahan gender yang timbul. Karena permasalahan gender ini tidak akan pernah selesai. Hingga apa? Hingga hari kiamat. Penuntutan untuk kesetaraan antara pria dan wanita tetap ada. Ya. Inilah hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Secara umum, anak-anakku sekalian perlu dipahami bahwa perbedaan gender tetap ada. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Dengan fungsi yang berbeda tersebutlah Allah sudah menjelaskan perbedaan tersebut. Hanya kita sebagai orang yang berakal, orang yang memiliki pemahaman, tentunya akan menempatkan perbedaan itu sebagaimana layaknya fitrah daripada yang diajarkan oleh Rasul kita tentunya. Ya. Nah, anak-anak sekalian, inilah bahasan kita tentang permasalahan berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Tentunya minggu depan insya Allah kita akan
menjelaskan tentang penyelesaian keberagaman ini, penyelesaiannya. Bagaimana? Sampai jumpa kembali minggu depan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.